Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabar saudara pada hari ini? Saya berdoa semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam cinta dan perlindungan Tuhan. Senang sekali saya, Angelica Luciana, dapat menjumpai sahabat semua di hari Minggu ke-33 dalam pekan yang biasa. Dan kita bersukacita karena pada hari Minggu ini telah hadir bersama kita Romo Hieronymus Roni Dahua MSc, yang biasa akrab kita sapa dan kita kenal beliau dengan Romo Roni. Mari sahabat terkasih, kita bersamanya Pak Romo. Romo, salam damai. Salam damai, Lucy, bersama dengan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Semoga Anda semua hari ini penuh sukacita dan berlimpah berkat dari Tuhan, khususnya setelah merayakan perayaan Ekaristi di hari Minggu biasa yang ke-33 pada hari. Amin. Amin. Romo pun hadir menyalurkan cinta dan berkat Tuhan yang berlipat ganda untuk kita semua. Terima kasih ya Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai permenungan pada hari ini, mari satukan hati membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh Romo Roni. Silakan Romo. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, segala makhluk hidup hanya hidup sementara waktu saja, dan segala hasil karya kami tak akan bertahan selamanya. Hanya kasih setiamu akan bertahan, dan cinta kasihmu akan selalu tetap. Dampingilah kami agar kami tetap bertahan, dan dalam pergantian zaman kami memperoleh hidup yang kekal. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah Allah yang baik dan setia dalam hidup kami, yang bijaksana mengatur hari-hari hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, bacaan liturgi pada hari Minggu ini, bacaan pertama dari Nubuat Daniel, dan bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani, dan bacaan Injil Yesus Kristus hari ini menurut Santo Markus. Dan saya akan membaca bacaan pertama dan kedua pada hari ini. Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, mendengar malaikat Tuhan berkata, pada waktu itu akan muncul Mikael, pemimpin besar yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak adanya bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi waktu itu bangsamu akan terluput, yakni siapa saja yang didapati namanya tertulis dalam kitab. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu dan tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang abadi. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran akan cahaya seperti bintang-bintang untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisan dan pialaku. Engkaulah sendiri yang meneguhkan bagian yang diundi kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan
Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai, dan tubuhku akan diam dengan tenteram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat yang abadi. Jagalah aku, ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Bacaan kedua, bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam melakukan pelayanan tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tetapi Kristus hanya mempersembahkan satu kurban karena dosa, dan sesudah itu ia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saat di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban itu saja, Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi apabila untuk semuanya itu sudah ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Ia akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru dunia. Sekali peristiwa dalam khotbahnya tentang akhir zaman, Yesus berkata kepada murid-muridnya, pada masa itu sesudah siksaan-siksaan yang berat, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan guncang. Pada waktu itu orang akan melihat Putra Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pula ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikat dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Sesudahnya aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang-orang zaman ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan putra pun tidak. Hanya Bapa yang tahu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo-Roni, ada hikmat dan sukacita apa? Bacaan hari Minggu ini menarik ya, Romo ya? Menarik sekali. Ya. Baik, Lucy bersama dengan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, ada beberapa pesan-pesan rohani yang saya kira bagus untuk kita dengarkan, kita renungkan, dan kita simpan sebagai kekayaan rohani dalam kehidupan kita yang kita dengarkan dari bacaan-bacaan kitab suci di hari Minggu biasa ke-33 pada hari ini. Ya. Pertama, saya sangat terkesan dengan antifon pembukaan.
Dalam antifon pembukaan itu ada 3 janji Allah yang sangat luar biasa untuk kita umatnya. Untuk kita putra-putri kesayangan Tuhan. Janji pertama yaitu bahwa Allah itu akan selalu merancang damai sejahtera dan masa depan penuh harapan. Dan bukan rancangan malapetaka. Betul. Ini janji Tuhan yang sangat luar biasa untuk kita. Ternyata Tuhan itu punya rancangan yang terindah untuk kita masing-masing, untuk kita umatnya, yaitu rancangan damai sejahtera, yaitu rancangan masa depan penuh harapan, dan bukan rancangan kecelakaan atau rancangan malapetaka. Karena memang Tuhan tidak pernah merancang kejahatan, tidak pernah merancang kecelakaan, malapetaka untuk kita. Yang Tuhan rancang adalah keselamatan yang terbaik, yang terbaik untuk kehidupan kita sebagai putra-putrinya. Yang kedua, janji Tuhan, dia katakan di sana, kalau kamu datang dan kamu berseru kepadaku dalam doa-doamu, maka doa-doa kita itu akan didengarkan Tuhan. Ini luar biasa banget, saudara-saudari, para sahabat Wasseroni Katolik yang terkasih. Di hari Minggu ini kita datang pada Tuhan dalam Ekaristi, dan kita berdoa dengan hati yang tulus, dengan iman yang teguh. Pasti dikatakan di sana Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita. Betul. Dan janji ketiga yang sangat bagus yaitu bahwa Tuhan akan kembalikan kita ke tempat di mana dulu Dia pernah ambil dan lemparkan kita, yaitu tentunya tempat itu bukan tempat dalam arti tertentu, misalnya tempat kampung A, kampung B, atau kampung C, atau rumah A, rumah B, atau rumah D. Tapi Yesus maksudkan adalah Dia kembalikan ke tempat kita yang semula, yaitu hidup kekekalan. Hidup di surga, hidup bersama dengan Allah dalam kebahagiaan anak-anak Allah. Saya kira inilah janji Tuhan yang sangat luar biasa untuk kita di hari Minggu ini. Artinya saat kita jauh, saat kita jatuh dalam dosa, saat kita merasa tidak berdaya, Tuhan akan ambil kita. Tuhan kembalikan kita di hari ini. Untuk mari kita kembali ke dalam pangkuan kasih-Nya, untuk merasakan kembali kasih dan keselamatan, sukacita bersama dengan Allah Bapa kita sendiri. Ada keselamatan yang Tuhan berikan pada kita semua, ya Romo. Ada keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita karena memang Tuhan punya rancangan untuk kita, memang rancangan keselamatan. Rancangan damai sejahtera. Karena itu sekali lagi hari Minggu ini hari yang penuh sukacita, hari yang penuh berkat. Sekali lagi karena bacaan kitab suci, khususnya bait pengantar Injil hari ini, antifon pembukaan hari ini sangat menyentuh hati kita semua. Iya. Nah, 1-2 pesan dari bacaan pertama yang kita dengarkan pada pagi ini yang diambil dari nubuat Daniel. Daniel menceritakan tentang seorang utusan Allah, yaitu Mikael namanya. Dia akan datang untuk melepaskan manusia. Dia melepaskan manusia dari yang terkurung, yang terikat, yang terbelenggu karena dosa. Dia akan bangunkan, ya. Dan kemudian setelah itu dia akan antar mereka yang hidupnya bijaksana dan bercahaya kepada keselamatan, kepada sukacita. Saya kira pesan utama dari bacaan pertama hari ini adalah bagaimana kita menjadi anak-anak Allah yang hidup bijaksana dan benar di hadapan Tuhan. Ini yang terpenting. Karena kalau kita hidup bijaksana di hadapan Tuhan dan hidup dalam kebenaran, dikatakan di sana pada saatnya nanti, yaitu kita akan bangun untuk mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Dia. Ya. Tapi kalau kita tidak hidup dalam kebijaksanaan, kita tidak hidup dalam kebaikan dan kebenaran, maka kita akan bangun, tetapi kita akan mengalami siksaan yang kekal. Saya kira bacaan ini juga biasa kita dengarkan kalau peringatan-peringatan arwah. Ya. Dan kebetulan bulan November ini memang masih bulan arwah, di mana kita doakan para arwah umat beriman, sehingga bacaan pertama ini sekali lagi meneguhkan iman kita bahwa ada saatnya kita ini dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Yaitu terlebih di saat kita percaya bahwa dalam kehidupan ini kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Kita hidup bijaksana, kita hidup di dalam kebenaran-kebenaran yang Tuhan sudah sampaikan, yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita putra-putri. Karena itu sekali lagi Daniel mengingatkan kita pada hari ini, mari kita menjadi putra-putri Allah yang bijaksana. Yang bijaksana itu seperti apa? Yang bijaksana itu adalah orang-orang yang mampu menggunakan dia punya kemampuan akal budi, dia punya pengalaman, dia punya pengetahuan untuk menentukan pilihan-pilihan yang terbaik dalam hidupnya, khususnya saat ia mengalami kesulitan dan pergumulan, yaitu pilihan untuk selalu mengandalkan Tuhan.
untuk selalu kembali kepada Tuhan, untuk selalu berharap kepada Tuhan. Mengapa? Karena janji Tuhan yang Romo katakan tadi ada 3, yaitu rancangan untuk hidup yang kekal. Saya kira ini pesan bacaan pertama yang sangat bagus untuk kita renungkan pada hari Minggu ini. Pesan bacaan kedua juga menarik dari surat kepada orang Ibrani, dikatakan di sana, sudah ada satu korban yang menyelamatkan kita, yaitu korban Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ini sekali lagi pada bulan Arwah ini, memang baiklah kita sebagai orang-orang beriman, Kristiani, Katolik, kita mengingat saudara-saudari kita dalam doa-doa kita, khususnya dalam perayaan Ekaristi ketika kurban Kristus dipersembahkan, itulah kurban pengampunan dosa dan korban keselamatan dirayakan. Tidak ada korban-korban lain yang menyelamatkan kehidupan kita, yang menghantar kita kepada kebahagiaan kekal, selain korban Yesus Kristus sendiri yang telah Ia tumpahkan satu kali untuk selama-lamanya. Saya kira ini bacaan pertama dan kedua punya pesan untuk kita sekalian, sehingga pesan yang kedua dari bacaan kedua ini adalah, sebagai orang beriman, mari kita selalu menghormati, kita selalu menghargai, kita selalu merindukan akan perayaan Ekaristi, perayaan cinta kasih, perjumpaan dengan Tuhan. Mengapa? Karena dalam Ekaristi itulah persembahan hidup, persembahan Yesus Kristus Tuhan kita itu kita rayakan kembali, kita ulangi kembali. Kita ingat dalam kata-kata konsekrasi, lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Jadi ketika kita merayakan Ekaristi, sesungguhnya kita mengenangkan kembali, kita mengulangi kembali persembahan yang Yesus lakukan untuk keselamatan kita. Dan itu sekali lagi ini kekayaan kita orang beriman, kekayaan gereja Katolik, itu bahwa setiap hari Minggu dirayakan kembali kurban Kristus, yaitu dalam Ekaristi yang Maha Kudus. Mari kita belajar untuk menghargai Ekaristi, kita menghormati Ekaristi, kita merindukan Ekaristi. Karena dalam Ekaristi itu kita berjumpa dengan seorang pribadi, dan pribadi itu namanya yaitu Yesus, sebagai jalan, kebenaran, dan sumber kehidupan kita. Tidak ada orang yang dapat datang kepada Bapa, sabda Tuhan, kalau tidak melalui Yesus. Ya, jadi sekali lagi ini pesan bacaan pertama dan kedua yang sekali sangat bagus untuk kita semua, agar mari dalam kehidupan ini kita semakin mencintai Tuhan yang hadir dalam Ekaristi yang Maha Kudus, dalam korban Ekaristi, dan setelah kita dikuatkan, kita dipenuhi dengan kekuatan rohani dalam Ekaristi, kita menjadi putra-putri Allah yang bijaksana, yang hidup bercahaya dalam kemuliaan, dan terlebih setia pada kebenaran-kebenaran yang Tuhan ajarkan dan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita masing-masing. Saya kira begini Pak Lucy ya. Dan ini yang dinamakan kita sebagai anak-anak terang Bapa ya, Romo betul, ya. Betul. Semoga kita pun pada hari ini bisa menjadi terang bagi sesama kita, ya Romo ya. Memberikan terang Tuhan kepada orang-orang sekeliling kita dan juga kepada keluarga dan lingkungan kita. Romo, terima kasih, hari ini menarik sekali di sesi yang pertama. Kita kan rehat sejenak ya Romo ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan merenungkan sesaat apa yang disampaikan oleh Romo Roni. Dan kita akan kembali pada perbincangan rohani di sesi yang kedua. Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kembali lagi bersama Romo Hirenius Roni Dahua MSc dan saya Angelica Luciana. Anda masih menyimak Oase Rohani Katolik. Romo Roni, kita kembali lagi dialog iman yang kedua. Kalau dari bacaan Injil, ada sukacita Pak Romo? Baik, dari bacaan Injil saya kira masih sangat berhubungan dengan bacaan pertama dan bacaan kedua yang kita sudah dengarkan dan renungkan bersama tadi. Dalam bacaan Injil, Yesus berbicara tentang akhir zaman. Nah, ini juga yang banyak dipercakapkan oleh orang-orang di sekitar kita dan mungkin banyak kita dengarkan ya. Bahwa orang berbicara tentang akhir zaman. Orang kadang berkata, kapan sih akhir zaman itu terjadi? Iya, seolah-olah mereka-reka. Ada satu saat nanti itu terjadi dan seolah-olah itu bisa ditentukan oleh manusia ya. Iya. Dan kita ingat pernah beberapa kali ya dalam sejarah kehidupan ini ada orang-orang yang mengatakan bahwa akhir zaman akan terjadi pada tanggal 9 bulan 9 2009. Akhir zaman terjadi 2000. pada tanggal 11 bulan 11 2011.
Akhir zaman akan terjadi tanggal 10 bulan 10 2010 dan seterusnya ya. Saudara-saudari, Lucy bersama dengan sahabat OAC Rohani Katolik yang terkasih. Sekali lagi tentang akhir zaman itu, Yesus menegaskan pada bagian akhir dari kutipan Injil hari ini, tentang saat itu tidak seorang pun yang tahu. Ya, malaikat-malaikat di surga pun tidak, putra pun tidak, hanya Bapa saja yang tahu. Jadi saya kira ini jawaban dari kerinduan kita, dari pertanyaan-pertanyaan kita tentang akhir zaman. Memang kadang orang mengatakan seperti kemarin ketika pandemi terjadi, orang mengatakan sepertinya akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman nih Romo, gitu kan. Akan datang saatnya gitu. Dan memang kadang dalam pengalaman hidup kita mengalami hal-hal seperti itu ya. Pengalaman-pengalaman yang seperti gempa bumi yang dahsyat, gitu ya, banjir besar dan sebagainya. Orang merasa seperti ini tanda-tanda akhir zaman ya. Memang itu tanda-tanda akhir zaman, tetapi bahwa akhir zaman itu terjadi kapan? Sekali lagi kita tidak tahu, itu hanya rahasia Bapa di surga. Jadi ini pesan pertama dari Injil ya. Sekali lagi kita hanya diminta untuk seperti bacaan pertama dan kedua tadi, tidak usah kita persoalkan kapan harinya. Yang kita persoalkan adalah ketika menghadapi pengalaman-pengalaman yang menakutkan itu, pengalaman-pengalaman yang mengoncangkan iman kita, pengalaman-pengalaman penderitaan, pengalaman siksaan dan sebagainya yang kita saksikan, kita tidak perlu persoalkan tentang harinya. Tapi kita persoalkan adalah bagaimana di tengah-tengah pengalaman hidup yang seperti itu, kita tetap memiliki iman yang teguh akan Kristus Yesus. Nah, ini yang paling penting sekali. Jadi kita tidak usah persoalkan kapan harinya datang, tetapi ketika melihat peristiwa-peristiwa itu terjadi, gempa bumi terjadi, banjir terjadi, kelaparan terjadi, dan peristiwa-peristiwa lain terjadi yang menakutkan, yang mengguncangkan dunia, kita tidak perlu persoalkan tentang kapan hari kiamat terjadi. Itu rahasia Bapa di surga. Yang kita perlukan adalah apakah kita bertumbuh di dalam iman dalam pengalaman itu, kita bertumbuh dalam kebijaksanaan dalam pengalaman itu, kita tetap bercahaya dalam kebenaran dalam pengalaman itu atau tidak. Karena itu sekali lagi ini pesan yang kedua untuk kita semua pada hari ini adalah di tengah-tengah pergumulan hidup kita, pergumulan dunia ini, mari kita tetap tumbuhkan iman kita akan Kristus Yesus Tuhan kita yang adalah satu-satunya sumber kehidupan dan keselamatan kita. Dan di tengah-tengah kesulitan itu kita belajar untuk memetik, untuk mengambil kekayaan-kekayaan rohani apa. Karena di balik peristiwa hidup kita selalu saja ada pesan-pesan yang Tuhan titipkan di situ. Iya. Dalam pengalaman sukacita pun ada pesan Tuhan titipkan, yaitu pesan bersyukur dan berterima kasih. Dalam pengalaman pahit pun ada pesan Allah di situ. Kita belajar setia dan bersabar dan berjuang. Jadi dalam pengalaman-pengalaman seperti ini saya kira dia punya pesan bukan persoalan kapan akhir dunia, tapi punya pesan adalah bagaimana kita tetap bertumbuh dalam iman akan Kristus Yesus dan menjadi bijaksana. Dan kita belajar menemukan kehendak Allah di balik peristiwa-peristiwa itu ya. Itu pesan yang kedua. Pesan yang ketiga dengan sangat bagus dikatakan di sana bahwa tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon arah. Ada ungkapan mengatakan bahwa pengalaman yang direfleksikan adalah guru yang baik. Jadi kita pun belajar dari pengalaman, dari tanda-tanda zaman, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi ya. Kalau kita bisa membaca tanda-tanda misalnya, kalau ranting-ranting pohon ara itu melembut dan mulai bertunas, berarti kita tahu musim panas sudah dekat, dan itu memang benar. Kalau kita bisa membaca tanda-tanda alam seperti itu, harusnya tanda-tanda kehadiran Allah pun harus kita bisa baca dalam kehidupan kita sebagai umat beriman. Ya, tanda-tanda itu perlu kita tunggu. Jadi misalnya tanda-tanda kehadiran Allah itu lewat mana sih Romo? Tanda-tanda Allah itu hadir pertama bahwa kita masih bisa bangun pagi, masih bisa beraktivitas, masih bisa ke gereja, masih bisa dengarkan firman Tuhan, masih menerima tubuh dan darah Kristus. Itulah tanda-tanda yang harus kita mampu baca sebagai tanda kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Sehingga sekali lagi di tengah-tengah pergumulan hidup dan kesulitan kita tidak kehilangan arah, tidak kehilangan harapan, karena ternyata kita masih bisa melihat bahwa di tengah-tengah kehidupan yang seperti itu, yang pahit itu, ternyata Allah tetap bekerja dalam hidup kita. Jadi sekali lagi kita diminta hari ini sebagai murid-murid Tuhan, mari kita pandai membaca tanda-tanda zaman dan tanda-tanda kehadiran Allah dalam kehidupan kita masing-masing sebagai putra-putri kesayangan Tuhan sendiri. Dan yang terakhir dia punya pesan bagus, itu bacaan Injil hari ini mengingatkan kita semua bahwa dikatakan di sana ia akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru dunia. Artinya
Kita semua ini dari manapun kita berasal, dari daerah manapun kita terlahir dan berasal, kita semua adalah satu keluarga Allah yang dikumpulkan dalam Ekaristi, dikumpulkan dalam persembahan tubuh dan darah Kristus, dikumpulkan dalam kebahagiaan anak-anak Allah di surga. Itu sekali lagi, dengan iman kita akan Kristus Yesus, kita kemudian tidak menjadi orang-orang yang suka membeda-bedakan. Orang-orang yang suka dalam arti mendiskreditkan satu dengan yang lain. Tapi ketika itu sudah mengenal Kristus Yesus, kita sudah belajar hidup bijaksana, hidup dalam kebenaran, maka kita akan belajar untuk menjadi orang-orang pemersatu dalam hidup. Kita hidup rukun dan damai, kita bersatu sebagai putra-putri kesayangan Tuhan. Saya kira ini yang penting, kita ingat waktu moto, waktu kunjungan Paus Fransiskus, dia punya tema ya, tema waktu kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia, temanya bagus, yaitu kita beriman, kita bersatu dan kita bersolidar. Jadi orang-orang beriman itu dia akan selalu rindu untuk bersatu dengan yang lain. Dan setelah beriman dan bersatu, mereka akan tergerak hati untuk berbagi, bersolidar. Nah, saya kira ini pesan bacaan Injil hari ini. Sekali lagi kita tidak usah persoalkan kapan hari kiamat akan terjadi, ya, kapan akhir zaman akan terjadi. Yang kita perlu persoalkan dan kita renungkan adalah bagaimana kita membangun hidup kita sebagai anak-anak Allah untuk bertekun di dalam iman, ya, dalam kebijaksanaan, dalam kasih kepada Allah dan kepada sesama. Saya kira begini pesan ini. Dan semoga kita semua bisa menjadi perpanjangan tangan Allah kepada saudara-saudara kita, menjadi cahaya-cahaya seperti yang tadi Romo ungkapkan ya. Romo, sebelum kita mengakhiri di hari Minggu yang baik ini, Romo bisa menyapa opa, oma juga yang sedang sakit dalam keterbatasannya, supaya mereka merasakan sukacita. Iya benar, Mbak Lucy, benar. Baik, oma dan opa yang sehat ya maupun yang sakit ya, yang berada di rumah, para lansia. Bacaan-bacaan hari ini saya kira sangat menyentuh dan menguatkan hati kita ya. Bahwa di tengah-tengah pengalaman ketidakberdayaan manusia, mungkin kita sudah tua, sudah oma dan opa, mungkin sudah berada dalam pengalaman yang kurang nyaman, dalam arti tentu sakit dan sebagainya. Kita nggak usah khawatir, nggak usah putus asa, nggak usah merasa Tuhan meninggalkan kita. Tapi bacaan-bacaan hari ini, khususnya bacaan Injil, mengingatkan bahwa Tuhan itu selalu setia untuk mendampingi kita, ya. Tuhan selalu setia berjalan bersama kita dalam keadaan apapun juga. Dan saya kira kepada anak-anak yang hidup bersama dengan orang tua, inilah saatnya Anda menjadi tanda-tanda kehadiran Allah bagi orang tua Anda masing-masing di rumah. Mungkin yang sudah tua, yang sudah tidak berdaya, anak-anaklah yang menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi mereka, yaitu dengan cara hidup bijaksana, mendampingi mereka, menyampaikan kebenaran-kebenaran dengan penuh kasih, melayani mereka dengan baik, belajar untuk bersabar dan setia melayani. Anda sudah menjadi tanda kehadiran Allah bagi orang tua Anda di rumah Anda masing-masing. Karena itu sekali lagi hari ini kita ingatkan 3 janji Tuhan tadi ya. Rancangan Tuhan itu baik ya. Tuhan akan dengarkan doa-doa kita dan Tuhan akan kembalikan kita kepada kebahagiaan. Saya kira ini menjadi kekuatan iman bagi kita semua, keluarga-keluarga, khususnya para orang tua semua ya. Orang tua, oma, opa yang sakit, yang berada di rumah, yang mungkin hari ini ikut Ekaristi lewat streaming ya, dengan Zoom atau live streaming seperti itu ya. Teguh dalam iman, besarkan pengharapan, Tuhan tidak pernah kecewakan kita, dan tetaplah setia mengasihi Tuhan dan mengasihi keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Iya, dan doa oma opa adalah terang buat kita semua ya Romo ya. Doa oma opa itu terang. Jadi mumpung kehidupan kita masih diberi kekuatan, sekalipun sudah oma opa, kita mengisi hari-hari tua kita dengan doa, dekat dengan Tuhan dalam doa-doa kita ya, seperti ini. Itulah orang-orang yang bijaksana ya. Jadi orang-orang bijaksana itu dia nggak akan mengeluh dengan hidupnya. Orang-orang bijaksana itu nggak akan bersungut-sungut dengan hidupnya. Tapi orang yang bijaksana itu akan menentukan pilihan-pilihan yang terbaik yang dia ambil untuk mengisi hari-hari hidupnya. Jadi kalau kita sudah mulai tua, oma dan opa di rumah, ya jangan isi lagi dengan marah-marah, jangan isi lagi dengan begitu banyak hal-hal yang tidak perlu, tapi isilah dengan hal-hal rohani, berdoa, mendengarkan, kalau masih bisa mendengarkan ya, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan lagu-lagu rohani, ya berdoa-doa rosario. Saya kira ini tanda-tanda yang bagus untuk kita membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Amin. Seperti ini. Romo, terima kasih ya. Apa yang Romo sampaikan memberikan inspirasi buat kehidupan beriman kita.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, usai sudah kebersamaan kita pada hari ini. Saya Angelika Luciana dan Romo Hieronymus Roni Dahua MSc mohon pamit dari ruang dengar Anda. Sekarang marilah kita satukan hati, menutup dengan doa dan mohon berkat Allah melalui Romo Roni. Silakan Romo. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan kekal, langit dan bumi hendak Kau perbaharui dan Kau sempurnakan dalam diri manusia baru, Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mohon semoga kami Kau perkenankan menyimpan dan merenungkan sabdanya pada saat-saat suka maupun duka, dalam bahaya dan penindasan, dalam perang dan perselisihan. Jagalah agar api iman dan harapan kami akan kedamaian tetap menyala, bahwa Engkau akhirnya akan menyempurnakan segala-galanya di dalam kasih-Mu. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, dalam seluruh hidup, usaha, pekerjaan, dan niat-niat baik kita, pribadi dan keluarga-keluarga kita di hari Minggu biasa, ke-33 pada hari ini, dilindungi, dikuatkan, disertai dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Semoga kita semua dapat menjadi garam dan terang kasih Tuhan bagi sesama. Terima kasih Romo Roni, salam damai untuk semuanya.